Bukan berarti Roh Kudus itu langsung tiba-tiba seperti kilat langsung srup satu-satu gitu, bukan begitu. Tetapi Jadi, Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap mereka dan menguasai hidup mereka untuk menuliskan apa yang Tuhan Yesus mau atau apa yang sudah Tuhan Yesus ceritakan bagi mereka untuk mereka ingat. Untuk mereka ingat dan mereka katakan atau tuliskan itu. Nah, itu dituntun ingatkan. Kita kan kadang udah lupa bagaimana atau apa yang sudah kita dengar setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Itu kan bisa kita lupa. Nah, itu yang ingatkan siapa? Ya, kalau dia dulu gurunya Yesus, ya tentu kalau ada gurunya bisa diingatkan gurunya. Ini kan Yesusnya sudah tidak ada di bumi. Nah, Roh Kudus itulah yang mengingatkan. Nah, itu yang kami percaya. Roh Kudus itu adalah roh yang diberikan oleh Yesus untuk bisa mengingatkan akan apa yang sudah dikatakan Yesus dan juga menuntun ke dalam seluruh kebenaran sesuai dengan yang disampaikan oleh Yohanes ini. Gitu, Bang Juma. oke. Jadi coba, apakah saudara juga merasa bahwa pada diri abang ini ada Roh Kudus? Oh, pasti. Wah, syukur alhamdulillah. Pasti. Apa yang Anda ingat terkait dengan Yohanes 13:14? Maksudnya? Ucapan Yesus. Yohanes 13:14 maksudnya bagaimana? Semua Yohanes 13:14 itu? Iya. Yohanes Yang 13, Anda ingat. Yang ayat Anda 4. ingat. Iya. Ini tadi yang kita baca ini tadi. Oh, dibaca. Bukan diingat, Bang ya? Loh, ada sebagian yang kita ingat, ada yang nggak kita ingat, Bang Juma. Jadi begini, bukan berarti kalau kita ada Roh Kudus, seluruh isi firman itu, Alkitab itu kita ingat. Kalau kita tidak membaca berulang-ulang, Roh Kudus itu bukan roh yang memberikan keajaiban bagi orang yang malas umpamanya, atau memberikan bim salabim gitu, bukan. Roh Kudus itu Yohanes 14:26, Bang. Roh Kudus bila ada, dia akan mengingatkan segala sesuatu, semua yang telah aku katakan kepadamu. Yohanes 12:44, apa yang Yesus katakan di sana, Bang? Abangku ingat? Yohanes 12:44. Iya, abangku ingat? 44 sebentar ya. Masih membaca, mencari. Barang siapa percaya aku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Bukan Roh Kudus itu, Bang. Itu Anda baca. Loh, Bang Bima, begini. Nah, inilah salah ininya. Loh. Tidak. Tadi, abangku Kudus tadi itu di awal bukan. saya mengatakan, Roh Yohanes Kudus itu ditulis begini. tahun Ini konteksnya 90-an. 12 sebentar. Berarti Yohanes ini mengingat segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Iya. Roh Kudus pada dirinya. Abang mengaku juga begitu. Kalau Yohanes yang penuh Roh Kudus aja tidak ada bacaan, dia bisa menyusunnya di tahun 90. Abang sudah membacanya berulang-ulang, kenapa nggak bisa ingat? Loh. Ya, ini begini, apa yang disampaikan oleh Yesus itu kepada murid-muridnya, tentu murid-muridnya itu pertama dia sudah lebih lama bersama Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, ya. Nah, terus begitu apa yang dia ajarkan itu semuanya tentu pada saat itu mereka bersama, makan tidur mereka bersama. Tentu itu dialami oleh mereka juga. Nah, itu lebih cepat juga mengingatnya, begitu diingatkan ya dia bisa mengingatnya lebih cepat gitu. Kalau kita itu kan mengingat itu dari tulisan-tulisan yang begitu kita nggak alami, ya tulisan ini juga ya mungkin kita bilang kita baca juga itu kan baru-baru sekarang ini. Dari kecil saya juga nggak baca Alkitab. Nah, kalau mereka itu setiap hari sama, makan sama tidur bersama. Cerita dengan cerita diceritakan. Kita pun kalau punya teman 3 tahun setengah bersama, cerita apa pun dia ceritakan itu, walaupun kita tidak tulis, itu makin lebih gampang kita akan mengingatnya kalau kita
renungkannya kembali gitu. Apalagi mereka ini diberikan Roh Kudus itu lebih cerah, lebih lebih berhikmat, lebih bisa lagi menuliskan dengan benar. Gitu Bang Juma. Oke, Bang. Oke. Saya paham. Makasih ya. Terima kasih Bang Ya. Juma. Luar Saya izin turun biasa ya. Bang ini. Izin turun. Siap. Baik. Tadi ingat gak teman-teman, saya mengatakan bukti bahwa Matius bukan murid Yesus. Baca Matius 9 nomor 9. Bukti bahwa Yohanes bukan murid Yesus. Baca Yohanes 24 nomor 26. Padahal kitab Yohanes itu hanya sampai kitab 21. Ada yang ingat? Saya bilang Yohanes 24. Iya katanya iya. Padahal kitab Yohanes itu hanya sampai bab 21. Bukan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Tak siapa? Heran saya. Maafkan diriku teman. Maafkan aku. Aku butuh yang keras. Adakah onde-onde? Ayo teman-teman, pendeta pastor hadir di sini. Jangan kau biarkan pengikutmu tersiksa. Silakan hadir, kita berdiskusi. Banyak yang melakukan multi ini teman-teman. Tapi yang mana yang oten? Eits, kenapa lari? Oh my God. Di sini aja. Lalu semangat malam. Halo. Halo juga. Selamat Katolik sore Protestan. kakak. Ya, sore. Katolik Protestan. Oh, saya Katolik dari Timur Leste. Mantap sekali. Iya, ada tema saya. Gimana kakak? Yesus hakim yang adil. Oh, saya tidak tahu kakak. Baik. Jadi mau minum kopi saja? Kurang tahu bahasa. Oh iya, oke. Maaf, Oke. minta maaf. Gak apa-apa. Makasih ya. Makasih. Dan salam dari Inggris. Iya, oke bang. Salam dari Inggris. Wow. Menyerah dia teman-teman. Maksudnya mungkin dia menjaga jangan sampai di Inggris dia ditahan. Halo, semangat malam. Halo. Bahas kanoniman gospel aja daripada Zakir Naik udah usang. Bahas kanoniman gospel bahwa sudah disetujui semua sarjana Kristen bahwa penulisnya itu anonim. Gak mungkin nelayan Galilea B1 itu menulis buku sastra Yunani. Mending bahas keanoniman gospel aja. Itu sudah disetujui daripada retorika Zakir Naik
Bahas itu aja, keanoniman gospel. Anda bisa. Halo? Halo? Anda bisa bahas tema itu, materi itu, bahasan itu? Nggak maksud ya bisa-bisa aja, tapi kan ada Bang Zuma yang udah punya apa namanya view yang banyak. Maksudku kan sayang banget gitu loh, karena gereja ini sekarang masih menganut konservatif bahwa penulisnya itu masih murid Yesus, padahal kan nggak mungkin. Iya, betul. Orang Galilea bersatu menulis Kusasa, dan ini sudah diakui oleh sarjana sendiri kok, sarjana Kristen maupun sekuler juga. Iya, itu betul. Cuman cakupan itu kan tema yang berbeda. Otentikan daripada Bible sehubungan dengan pengajaran Yesus pada zamannya, pada masanya. Ya menurutku sih sayang aja Bang Zuma, kalau soalnya Kristen Indonesia tuh masih didoktrin bahwa penulisnya itu ini murid Yesus. Iya, iya. Sayang banget karena masih belum banyak yang tahu gitu. Itu kalau dikasih tahu penulisnya itu anonim dan bukan murid Yesus, pasti mungkin banyak yang mualaf karena ketahuan palsu kitabnya. Oke, siap. Iya Bang Zuma ya, makasih Bang Oke, Zuma. iya. Itu Iya, aja sih sarannya sama-sama. Bang Zuma. Siap, siap, siap. Ayo, Makasih. makasih Bang Zuma. Iya. Dulu waktu di Zoom juga ini pernah saya angkat ya terkait materi ini. Cuman tidak ada saudara Kristen yang punya ini pengetahuan yang mendetail tentang itu. Jadi apapun yang kita sampaikan mereka hanya menggonggong dan ya bukannya menjawab, tapi malah nyerang balik secara membabi buta gitu. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Ya. Hello. Hello. I am Pakistan. Sayur pakis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Church. I am Muslim. Oh, very good. Kupikir tadi jualan sayur pakis. कैसे हो? How are you? I'm fine, thank you. Let it- And you? How are you? I'm fine. And you? Okay. Oh, okay. Oh, mama Cute matter. Aku masuk tu. Take a tu. Tega ko उर्दू में tu. बात करो. Ah? पाकिस्तानी. Oh, Pakistan. Ah, Bapak Dinas Hello. Nutuk lah. Iya, halo juga. Bapak diutuk na nasa. Sakit lututnya kata dia. Sakit lututnya. Mau dikasih obat cacing. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Katolik Protestan abang. Protestan bang. Oke, sip. Ngantuk ya? Enggak bang, enggak ngantuk bang. Nggak Santai. ngantuk. Oh, santai. Ini ada tema Yesus akan datang sebagai hakim adil. Anda sudah siap dihakimi Yesus? Sudah bang. Sudah siap. Kalau Yesus tanya siapa yang ngajarkan jadi Protestan? Kalau Yesus bertanya seperti itu, Protestan, Ya, jawabannya? keimanan saja bang. Hah? Hanya keimanan saja pengikut Kristus bang. Pengikut Kristus itu kan tidak Protestan dia. Protestan itu kan cuma aliran bang. Iya, pengikutnya nggak beraliran Protestan. Jadi apa bang? Judaism. Hmm?
Yudaisme. Apa itu bang? Yahudi. Aliran Yahudi. Sama seperti orang-orang yang menyebutnya sekarang orang Farisi. Mereka ahli Taurat. Bukan bang. Maksudnya? Bukan itu aja bang. Lalu apa? Gini bang. Boleh saya Ya. menjelaskan sedikit bang? Boleh dong, boleh. Ya, makasih bang. Seperti ini. Kita ini semua manusia. Ya, Seluruh bumi itu manusia ciptaan Tuhan. iya. Bukan? Nah, ciptaan Allah itu, ciptaan Tuhan itu, cuman bukan hanya orang Yahudi saja. Jadi yang berhak untuk mencintai atau meyakini, itu hak semua orang bang. Benar apa tidak bang? Mencintai siapa dulu? Mencintai Tuhan lah bang. Oh, Kan mencintai. masa aku mencintai abang? Nggak mungkin lah bang. Kalau mencintai Tuhan, ya harusnya jangan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kan perintahnya kasihilah Tuhanmu, kan gitu. Jangan menyembah yang Siapa lain. itu bang? Siapa itu bang yang disembah yang bukan Tuhan bang? Yesus, Itu Tuhan bang. Tuhan. Kata siapa? Ya kata Alkitab kami. Di Alkitab kami ada terangkan itu. Cuman tidak dinyatakan. Seperti itu. Oh, Ya. berarti Yesus adalah Tuhan yang bertuhan gitu. Aduh. Seperti ini bang. Boleh saya jelaskan sedikit bang? Boleh. Makasih bang. Seperti ini bang. Ah, Maria itu mengandung manusia. roh Allah. Semua yang dikandung manusia itu roh Allah, nggak ada roh. Mana bang? Sama abang ada sama. Contohnya sama perempuan lain. Sama saya yang ada pada saya itu roh Allah. Roh Allah ada. Iya dong. Ada. Oke, ada. Iya. Yang ada sama abang roh Allah, termasuk sama saya juga ada roh Allah, Iya. ya kan? Iya, memang sama Yesus Yang juga. dikandung oleh Ibu Maryam, Maria itu adalah roh Allah yang sudah dijanjikan di perjanjian lama bang. Nah, untuk menggenapi perjanjian lama. Nah, yang disebut dengan itu jadi firman bang. Ya, kita semua dari Firman firman itu juga. sendiri adalah Yesus. Ya, kita juga adalah firman. Tidak bang, jangan ngomong sembarangan bang. Matius 4 nomor 4. Mana bang? Mana buktinya abang? Abang itu juga firman? Bukan. No. Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Tidak ada itu bang. Bukan Coba manusia itu tidak bisa jadi firman bang. Coba dibaca. Alah. Ya, Coba bacakan bang. manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, apa sangkut pautnya ke situ, ke firman? Kita ini manusia Ya udah. yang hidup dari Pikirkan secara logika bang. yang Pikirkan hidup secara dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Aduh. Itu dalil. Iya, Kaget dalil. Dalilnya mengatakan begitu, mau kayak mana? Iya, cuman tujuannya bukan ke situ bang. Jadi tujuannya apa? Cuman kami aja yang tahu bang. Loh, kok Anda yang Kami tahu belum sementara menjelaskan. Nanti lebih pintar orang abang dari saya. Lah, soalnya sudah berbunyi begitu. Anda mau maknanya apa lagi? Tapi tujuannya bukan ke sana bang. Jauh. Jauh bagaimana? Jauh bang, jauh Yesus banget, yang mengatakan itu kok. Yesus yang mengatakan. Iya. Jauh bang. Terus? Kita tidak boleh dikatakan firman bang. Kita ini hanya pengikut. Ya. Iya, gimana? Mengerti kan? Yesus yang mengatakan, kok Anda yang membatalkan, gimana sih? Karena bukan Anda seperti itu penyembah maksudnya, firman. bukan seperti Anda kaget karena nggak tahu kalau semua manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Cuman aku kagetnya sama abang. Cuman Kutanya dulu. ya, Menurut Yesus kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan, benar nggak? Ya benar bang. Ya sudah, bedanya dengan Yesus apa coba?
Aduh, Ah, Yesus adalah firman itu sendiri ya bang. lah, kata siapa Yesus itu adalah firman itu sendiri? Aduh, Kata siapa? Kata siapa? Kata Anda kan? siapa? Ah. Kata yang surat bang. Yesus sendiri mengatakan dia bukan firman itu sendiri. Masolang generasi. Kalau dia mengatakan bahwa dia adalah Allah yang sebenarnya, artinya sombong. Lah, Nah, Tuhan, yang kami, Bang. sombong itu sekarang Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus mau mengatakan dirinya adalah Allah sementara dia manusia? Makanya dia akan Baca datang dong, menjadi baca Al-Quran, hakim. Abang bingung juga bang. Gara-gara inilah sampai Yesus turun kedua kalinya. Karena Anda melakukan penistaan terhadap dirinya. Anda mendudukkan Yesus pada Tidak, Bang. Aku perkara-perkara. tidak pernah menista dia bang. Anda mengatakan dia adalah firman itu sendiri. Iya. Dari mana Anda datang mendapatkan data itu? Ya, yang tersurat bang bahwa itu adalah firman itu sendiri akan lahir ke bumi. Nggak ada itu. Anda ngarang-ngarang, nggak ada. Nggak ada ngarang bang. Mana Cuman yang dalilnya? ngajarin abang. Mana dalilnya? Gini, Bang. Yesus adalah firman. Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Gini bang. Itu kan ngaco kan? Ngaco. Bukan tak ngaco bang. Ngaco itu. Makanya Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi Anda. Karena Anda melakukan suatu tindakan keyakinan yang tidak berdasarkan terhadap pola yang Yesus ajarkan, tapi Anda nuduh Yesus. Itu fitnah. Anda memfitnah Yesus. Aduh, abang. Kenapa Emang enggak? kalau sama orang-orang abang ini capek lemah. Iya, Lemah karena gitu, Anda pola pikirnya. Anda punya keyakinan lemah, tanpa Bang. dalil. Lengkap. Masalahnya di situ. Anda asal modal congor, tak ada dalil. Kami Anda ini Kristen. ngarang. Boleh bang. Boleh saya bertanya bang? Buktikan kalau Yesus mengaku firman. Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman? Yesus tidak mengatakan dirinya itu firman bang, cuman Terus kenapa di dahulunya Anda mengatakan sebelum Yesus begitu? lahir, dia sudah dinyatakan dah. Aduh, Menyatakan memang apa? susah bang kalau yang bagi yang mengerti. Kalau orang Apa S1 itu ngomong sama teman-teman susah. Bang. Apa yang Anda Susah, ingin Bang. dongengkan? Kalau Anda ingin IQ-nya mendongeng. itu lemah di Anda bawah ingin rata-rata, mendongeng. susah ungkap. Anda ingin mendongeng apa sama saya? Mendongeng. Terus kalau tidak ada dalil apa namanya? Tanpa dalil apa namanya? Iya sih, boleh bang. Boleh kita lihat. Silakan, Mana Bang. dalilnya? Apa yang abang Mana utarakan? dalilnya Apa Yesus yang abang- mengatakan? Saya hanya mengatakan mana dalilnya kalau Tidak Yesus ada, itu kalau Yesus firman. tidak mengatakan seperti itu bang. Itulah Ya kerendahan sudah, hatinya terus bang. dari mana Anda? Terus dari mana Anda ngarang? Aduh, lihat kebaikannya bang. Sampai dia mengajar. Iya. Sampai itulah Ngaco. sulitnya bang. Itulah kenapa Yesus datang Ngaco, apa menjadi yang ngaco? hakim. Acara nabi yang ngaco. Itulah Yesus datang Lihat ini, menjadi Bang. hakim untuk Baca ini bang. untuk menghakimi Surat para pembohong. Ayat 23 bang. Kau mau bawa lagi ilmu tinggi bagaimana kau mau bawa Al-Quran sementara Tinggi. kau itu tidak berakal? Lemah bang. Cuil. Tidak berakal. Aduh, Kami tidak perlu sombong dalil gila bang. kalau Kami orang sudah sombong. dipositkan masuk surga bang. Enggak perlu dalil, Sombonglah atas nama Tuhan kami bang. berarti menghayal. Kami tidak perlu membaca Alkitab kami lagi. Kami tidak perlu Iya. itu, bang. Karena kami sudah Iya. dipositkan. Cukup imani saja. Iya. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Mana dalil? Mana dalilnya dari Yesus? Legalitasnya dari Yesus mana? Di kertasnya. Telan liur. Iya. Sebentar. Saya ambil Bible ya. Sebentar. Oh mama tidak ada Roh Kudusnya ternyata. Masih mau ambil Bible. Andai saja kecoa itu bisa berbicara, aku lebih suka berdiskusi dengan kecoa daripada orang bodoh yang sombong. Ada ilmunya.
Ilmunya tidak ada. Iya bang, dibanding Besarmu. dibanding di kitab abang itu kayak baca koran bang. Capek. Baca koran. Ini bang. Hmm. Iyalah bang. Hmm. Anda ngerti kalau baca Quran saya? Anda ngerti? Bentar bang. Anda ngerti kalau baca Quran? Anda bisa baca Quran? Bisa. Ada aku hafal sikit-sikit bang. Bisa Coba. sikit-sikit. Coba, Ada coba. sebagian juga aku buat aku. Coba. Cuman aku nggak pakai bahasa Arab ya bang. Ya, itu bukan Quran berarti. Cuman saya itu baca Indonesia Katanya aja bang. Quran. Aku nggak hafal, nggak ngerti aku bahasa Arabnya itu. katanya ngerti bahasa Quran. Bukan sedikit ada yang tahu. Seperti itu maksud saya Ya bang. udah. Bang, ini Udah. maksud Anda ngaco. mengatakan tadi kitab saya tadi koran Apa? katanya, surat kabar. Aduh abang ini salah dengar mungkin abang ya. Oh ya, anggaplah ya. Lanjut. Yang ku bilang tadi bang, dibanding abang itu, ada juga saya tahu itu baca Quran bang. Al-Quran maksudnya Ya bang. udah. Ya, lanjut. Waduh, Koran. ngerinya. Udah jauh banget itu bang. Koran sama Al-Quran bang, Quran. Ya udah. Lanjut. Apa yang Anda ingin baca tadi? Tunggu bang ya, Di mana sebentar, bang, ya. Yesus mengatakan, "Aku adalah firman." Bentar bang. Bolehkan sabar sebentar bang ya, biar jelaskan. Ya. Anda pula yang mau menjelaskan saya. Jadi aku yang Kristen kok bang. Ya betul. Ya, Hai, Anda yang jelaskan, punya Bang. buku. Anda sebagai murid punya bukunya. Saya gurunya, tanpa buku saya bisa tahu itu. Iya, itu bagusnya bang. Jempol abang, jempol. Kenapa aku bilang jempol abang? Lebih giat lagi belajar kekristenan bang. Ya makanya aku ndak Kristen karena saya tahu Anda menjadi Kristen kan Anda nggak tahu Kristen, hanya modal keturunan aja dari emak bapak rajin aku ke ini buat gereja suka pertanyaan makan bang sama babi. abang dulu bang. Sebelum saya mendapatkan hal ini bang. Boleh bang. Yesus itu sama Al-Masih itu sama nggak bang? Al-Masih itu gelar, Yesus itu nama. Anda keliru cara Sama bertanya. tidak? Saya bilang itu sama nggak bang? Enggak sama, satu gelar satu nama, beda itu. Nah, Sama ketika Anda bertanya, sama enggak antara Prabowo dengan Presiden? Sama enggak? Beda. Prabowo nama, Presiden gelar, beda. pintar abang. Pintar abang berbolak-balik. Memang kalau abang ini cocoknya bang berjualan kayak di apa bang? Obat apa itu bang? Di apa di jalan raya gitu bang? Al-Masih itu apa? Al-Masih itu apa? Al-Masih itu makanya aku bertanya sama abang. Walah, di situ yang penjual cencorang. Aduh, Bertanya cocok, abang. sesuatu yang tidak ngerti. Aku akuin cocok banget. Bentar, Tadi bang. itu Anda itu harusnya bertanya, apakah sama antara Nabi Isa dengan Yesus? Itu baru benar. Tapi karena minim ilmu, asal nyocor saja kayak bom, kayak mulut bebek. Oke, silakan bang, silakan aja, bilang apa aja. Bocor bebek. Kan saya apa, bicara segala macam. sesuai dengan fakta. Fakta. Fakta, memang ini fakta bang. Iya fakta. Kalau mulut Anda kayak mulut bebek, Anda ngomong Al-Masih dengan Yesus apakah sama? Saya luruskan, ngeyel, sombong, sok merasa pintar, tapi nihil. Pintar tapi masih mencari, mengutu-ngutui buku. Besok itu direvisi lagi, setengah mati lagi kau cari. Aduh, direvisi gitu. Diperisi, Mana, Bang? diperisi. Nggak ada itu istilah direvisi bang. Nggak ada bang. Aduh, mana dalilnya Yesus mengaku aku adalah firman? Mau Kalau sampai 2 Yesus jam tidak sebelum mengatakan kiamat. itu bang. Nggak ada. Lalu dari mengatakan mana Anda Yesus- ngarang kalau dia mengatakan Yesus adalah firman? Dari mana Anda ngarang cerita itu tadi aku dengarkan langsung dari mulut Anda mengatakan kalau dia adalah firman itu sendiri, tapi tidak ada dalilnya. Apanya Anda itu mengarang saja? Iya ya. Sudah dicari itu. Udah dicari.
nggak dapat. Katanya tadi sarjana, aku SD. Sekarang siapa yang SD nih? Siapa yang sebenarnya Kristen, saya atau Anda ini? Ini bang, Nah, seperti ini bang. ah, Kalau itu apa? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Kampret. Kau cuma mau cari Yohanes 1 nomor 1 saja. Kau menghabiskan waktu. gitu bang ya. Aduh. Jadi seperti ini bang. Aku bertanya dulu sama agama abang dulu bang. Jangan. Al-Imran itu jelaskan bang. Jangan kau bertanya tentang agama. Loh, agama abang ditanya nggak boleh. Hanya saya bingung Bagaimana masalahnya. Saya bingung bang. Kau Saya bertanya bingung. tentang Quran, sementara Bible aja kau bingung. Kau bertanya Kami Quran. tidak perlu lagi belajar Bible bang. Kami cukup Makanya kalian mengimani. bahlul. Itulah ajaran kami bang. Makanya Sudah kamu full kami bahlul. naik ke surga. Udah kekal kami di surga bang. Oh, Ya. tuyul tukang tahayul. Ya bang. Tahil. Ada dalilnya. Ada dalilnya bang. Orang Bicara mana? dalil, tadi katanya nggak perlu Bible lagi, sekarang ada dalil. Makanya begitu. Kalau itu silakan cari saya nyatakan itu akan saya tunjukkan sama abang. Mana? Itu, Bang. Mana jaminan surga untuk Kristen? Tunjukkan. Jaminan Kristus sebentar bang. Ya cari lagi ya. Baiklah. Soalnya aku ini kan gini bang. Aku ini hanya mengikuti di Bible. Soalnya aku ini memang kuakuin. Aku jarang buka SD, Bible, ya kan? SD. Berarti yang sarjana Yalah, aku. ya, oke lah. Aja Sama-sama makanya. seperti ya. Masalah generasi. Gak apa-apa bang. Hancur Abang bilang sudah. seperti SD. Abang tadi Cuman yang aku nanti mengatakan bertanya sama beda tentang dengan agama abang, sarjana. nanti abang bingung juga. Kan gitu bang. Aduh, parah. Orang abang ini kan hanya cuma bisa bertanya tentang hal kekristenan. Kalau ditanya dia tentang agama abang gugup. Nggak tahu. Bukan. Saya siap ditanya 1000 pertanyaan kalau Anda punya kapasitas menampung jawaban saya. Masalahnya nggak ada tempat di dalam hati Anda, di kepala Anda untuk menampung jawaban saya. Itu masalahnya. Aku tidak butuh lagi itu. Soalnya aku bilang teriak-teriak jadi bangun aku bang. Gitu. Makanya aku Iya. bilang. Makanya bagaimana Anda mau bertanya sementara Bible aja Anda nggak paham? Aneh Anda ini. Kami tidak butuh lagi. Istilahnya itu kami hanya cukup untuk mengimani keimanan kami saja. Seperti itu bang. Meskipun salah. Lain, udah beda jauh kita bang. Kenapa bilang jauh bang? Meskipun salah Orang gitu. abang. Gimana? Meskipun salah, imani saja. Aduh. Seperti ini bang. Kita manusia tahu yang baik mana yang jahat. Kan seperti itu bang. Nah, baguskah Jadi- kalau Tuhan dibunuh? Hah? Baguskah kalau Tuhan dibunuh? Itu menggenapi Iya. perjanjian lama bang. Iya. Yang punya kitab Menggenapi. tidak merasa. Yang punya kitab tidak merasa. Kalian aja yang pakai kitabnya orang. Kok kita orang? Lah itu kan Silakan kitabnya dulu bang. Mana Yahudi. lahir dulu Kristen sama Islam bang? Kitabnya Yahudi. Congor. PLI Kitab itu Yahudi. perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Iya. Nah, terus Iya, kenapa Bang. Anda Itu menggenapi, kenapa Anda Bang. mengatakan? Kenapa Anda mengatakan bahwa Anda menggenapi kitabnya orang? Itu bukan hanya ditujukan untuk Yahudi saja bang. Semua Mana? makhluk hidup. Termasuk Mana manusia dalilnya? bang. Mana Semua dalilnya? ditujukan untuk manusia. Bukan Mana untuk dalilnya? Yahudi saja. Coba Mana tunjukkan dalilnya? dalilnya. Hanya untuk di Yahudi saja. Coba. Mana? Tidak ada bang. Mazmur 147 nomor 19-20. Itu Israel bang, bukan Yahudi.
Ngeyel. Kalau Israel itu lebih parah lagi. Berarti dia Yakub. Berarti keturunan Yakub saja. Aduh. Makanya kalau ilmu minim cetek bang, jangan ini menghitung nggak tahu, jangan sombong depan kami umat Ini Islam. bang, bolehlah abang menghafal semua kitab kami, tapi tidak mengerti Bukan apa cuma- narasi isinya bang. Bagaimana saya tidak mengerti? Tidak lah bang, tidak mengerti bang. Kalau abang mengerti baik. isinya, kalau mengerti Oke, apanya, oke. pasti udah abang kujamin abang masuk Kristen. Kujamin bang. Mana Kalau abang mengerti. mungkin? Sekarang gini. Belum mengerti abang, Maria- belum mengerti bang. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Iya, kalau dalam posisi itu bang, boleh kita katakan melahirkan manusia bang. Tapi dia itu sebenarnya bukan. Kecil bang, kecil. Sombong lagi enggak. Ngomong, Ini ini kecil bang. abang ini seperti ikan teri yang bawa pisau, petantang petenteng di pasar ngajak orang adu Gak apa-apa bang, jotos. gak apa-apa terserah. Kan Cuma teri banyak bawa pisau. akhirannya bang. Orang Bawa abang pisaunya ini begini buat tangannya nih. komal-komal seperti ini, Caranya bingung pegang dengan pisau agama begini. orang abang. Caranya pegang pisau begini. Apakah kamu berani melawan aku? Cara pegang pisaunya begini. Siapa yang Ada dong takut itu, sama Bang. Anda? Anak kecil katanya kecil, tapi cara pegang pisaunya kecil. Kamu macam-macam, aku tusuk lu ya. Siapa yang mau takut kalau cuma ini kecil, tapi ditanya Ya. Bible keok. Gak ada, Ditanya juga Bible ditakuti, keok. bang. Cuman aku menjelaskan narasi ini aja bang. Orang abang masih bingung dengan agama orang abang, makanya itu buat komal-komal seperti ini. Kok jadi mulai ngaco. Jadi aku bertanya sama abang, jelaskan Mulai dulu nangis. buat apa komalan seperti ini kalau tidak bingung orang abang dengan agama abang. Coba jelaskan bang. Oh, bagus. Untuk apa? Komal ini, Untuk apa, Bang? komal ini dibuat untuk supaya orang-orang Kristen naik ke sini untuk kita cerdaskan biar tidak bingung. Nah, oke. Aku ikutin jalur abang ya. Jadi Ya. udah tahu salah bang. Memang seperti itu, udah tahu salah. Kalau aku bang, aku kan nggak percaya itu ajaran di luar dari ajaran Kristen. Makanya saya tidak butuh lagi itu melihat atau membaca atau mengimani ajaran orang lain. Saya tidak butuh lagi itu bang. Cukup saya imani iman saya saja, Kristenan. Nah, Berarti Anda tidak saya kasih, berarti butuh yang membuka kasih itu komal-komalan Islam untuk kalau menyadarkan itu, tidak usah. Kami Berarti- tidak berarti butuh Anda tidak memaksa kasih. pengetahuan kami kayak orang lain. Cukup imani. Berarti Anda tidak Kalau kasih memang itu dia namanya. pengen Anda tidak Berarti kasih abang itu kan? namanya. beda Iya, kasih. iya, Ini iya. bukan beda kasih bang. Itu kan ada bukti. Kami tidak Kalau Anda membutuhkan. kasih, Anda mengajarkan orang lain untuk selamat. Anda mengajarkan orang lain untuk masuk surga kalau Anda kasih. Tapi karena Bukan Anda seperti itu tidak maksud abang pede, itu. karena Untuk tidak meluruskan pede untuk dengan menjadi ajaran Islam. agama way. Anda, makanya Anda nggak pede, No way. itu loh. Saya sudah dibuktikan, sudah dijamin masuk surga. Mana jaminannya? Itu. Mana Jaminannya di jaminannya? kitab kami bang. Di kitab kami. Mana? Di mana tertulis? Lebih pintar nanti abang kalau aku tunjukkan bang. Cari sendirilah bang. Iya. Nanti aku buat pertanyaan satu saja pertanyaan abang. Tentang bahasa di dunia ini. Aja orang Ini abang bodoh, udah bingung. pintar nipu. Kenapa? Orang ini bodoh, Di dunia teman-teman, ini tapi beragam-ragam pintar nipu. bahasa. Apa yang terjadi? Coba jelaskan. Kenapa itu bisa beragam-ragam bahasa? Itu aja orang abang udah bingung. Bilang lagi, Isa Al-Masih lahirnya di mana? Pohon kurma. Alah. Jadi Yesus Mana lahir bisa di lahir di mana? pohon kurma? Jadi Tuhan Anda lahir di mana? Ya, kalau kami bang, memang kami akui menurut Alkitab kami, Bible kami, di kandang domba bang. Dombanya di sana di Yerusalem itu banyak mana dengan pohon kurma? Pokoknya di kandang domba bang, bukan masalah banyak dombanya. Pokoknya di kandang domba. Ya kan? Jadi, Isa Al-Masih menurut Al-Quran tidak tahu di mana lahirnya bang. Cuman dikatakan hanya di batang pohon kurma. Itu aja. Oh, Di mana Mama, dibilang? Di kota mana? Di
Tidak ada bang. Makanya kan bingung orang abang dengan agama orang abang. Bingung. Kalau Yesus ngapain aja pada saat dia bayi, masa dia kecil? Ya, gimana layaknya jadi seperti manusia yang lahir bang seperti Iya, itu, Bang. iya. Ngapain aja dia? Usia 13 tahun sampai 29 tahun dia ngapain? Aduh, memang kalau tidak mengerti Kristen bang, tidak akan paham dengan itu bang. Banyak kali ini orang bodoh tapi sombong. Bodoh, sombong, licik, pintar nipu. Kau cocoknya tuh jualan jualan tai kambing. Jualan tai kambing saja karena ilmumu nggak ada tapi teknikmu menipu, teknikmu berkelit itu luar biasa caramu itu. Kau jangan-jangan kau tak kapal tenggelam juga itu, penipu. Keluar masuk penjara. Caranya deh. Kayak jual teh kambing terus dia promosikan ini adalah keju. Halo, semangat malam. Semangat pagi. Iya, pagi. Katolik, Protestan. Katolik. Boleh buka kameranya, silakan. Sabar ya. Jangan tukar Yesus. Sabar, saya mau nyalain lampu. Halo. Halo. Sabar. Kenapa dimatikan? Ini lampunya sudah menyala. Sudah di belakang saya. Sudah nyala posisinya ini. Sudah nyala. Di belakang saya. Oh iya. Oke, silakan, ini ada tema Yesus Hakim Adil, silakan. Yesus Hakim Adil. Iya. Tanya 2 kali. Iya, silakan. Boleh bertanya? Apa? Saya boleh bertanya? Terkait tema? Iya. Boleh, silakan. Menurut kamu Yesus adil atau tidak? Kenapa? Adil kamu pasti. tidak? Pasti adil. Iya, Pasti ya. pasti. Jadi kalau dia adil, kamu pasti masuk surga. Oh, jelas itu, nggak diragukan. Karena Karena kata Yesus gini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. tulis. Yohanes 17 nomor 3. Sabar, saya buka. Oh mama Yesus menurut saudara, sambil Anda cari, Yesus menurut saudara, Sabar, Tuhan saya cari Tu- mata saya tertuju ke Alkitab. Iya. Menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Sabar, saya baca dulu Injil yang kamu. Kan Injil itu Bible Yohanes. Yohanes berapa? Mama Berapa? 17 17. Ayat butir 3. ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Kamu sering baca Alkitab ya? Oh rajin, hampir tiap hari malah. Ayat 3. Sabar. 17 ayat 3. Aduh, kurang terang. Sabar ya, saya kasih nyala dulu. Oh iya. Nah, itu baru gantengnya kelihatan, auranya bercahaya. Kayak muslimah. Ya. 17 3. ayat 3. Yes. Inilah
hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah, hanya besar yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau, huruf besar, Engkau utus. Nah, saya kalau Anda tanya, Yesus itu diutus Tuhan? Ya. Saya tidak Tuhan tanya yang Yesus Tuhan. Tuhan yang diutus, yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Ya, berarti saya masuk surga menurut Yesus. Anda kutanya. Kamu sudah pelintir pertanyaan saya tidak bertanya seperti yang kamu katakan tadi. Ya, Anda kan mengatakan saya masuk surga atau tidak menurut Yesus kan? Kan ini hakim yang adil. Menurut Yesus saya masuk surga. Oh, kamu masuk surga. Kamu Katolik, Kristen atau apa? Saya Muslim. Oh, Muslim yang belajar di Kairo kah? Di mana itu kah? Iya. Iya, saya belajar di Thailand. Semoga kamu selamat ya, saya doa. Iya pasti, namanya Islam. Islam itu artinya selamat. Oh, Islam itu selamat. Kalau jangan ini. Sekarang masuk ke tema ini. Saya menurut Yesus saya selamat. Menurut Yesus Anda selamat nggak? Kamu tidak kenal Yesus. Kamu cuma tahu. Kenapa jadi sensian? Sekarang saya tanya, apakah menurut Yesus Anda selamat? Pasti. Dalilnya mana? Dalilnya kamu baca ulang firman yang kamu tadi bilang itu. Oke. Menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Kamu tanya ke saya atau kamu tanya ke tai lalatmu? Tanya ke tai lalatmu yang di bawah hidungmu itu. Saya tanya samamu. Hidup kekal menurut Yesus. Menurut Yesus, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan. Mampus. Mampus kau, mati kau. Hidup kekal itu kata Yesus, dalil yang tadi, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus. Dia yang diutus, bukan pengutus, bukan Tuhan. Parah kau. Kalau saya dosen. Parah kau ini. Parah sekali kau ini. Sebagai hakim adil memutuskan saudara harus dilemparkan jadi nyoknyang di api neraka jahanam. Tuhan itu cuma satu menurut Yesus. Kau jadikan pula Yesus Tuhan. Benar-benarlah kau ini. Belajar lagi Marcona, belajar lagi. Kau itu nama Marcelino Setti. Kau Marcona, Siti Marcona tandilin timing kondok diobela polok nana keke asu bolong. Iyalah. Kau ditanya begitu hal sederhana. Hidup kekal itu menurut Yesus, Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan katamu. Alamak. Makanya belajar yang baik ya. Matamu, aku pula yang kusuruh belajar. Dalil kau tabrak ajaran Yesus tadi. Kamu itu belajar gitu. Menurut Yesus, menurut Yesus ada berapa Tuhan? Kamu tanya sudah tahu atau belum? Saya tanya. Belum tahu. Belum tahu. Kalau begitu cari tahu sendiri. Iya. Kamu tahu ular apa yang jalannya begini? Tahu? Tahu nggak? Nggak tahu? Ya sudah, aku kembalikan kalau begitu, karena kau nggak tahu. Nanti kalau berani. Aduh, kamu ini bisa apa? Kau ini bisa apa? Kalau ular yang jalannya begini, kau tahu? Saya berani karena wajah saya kelihatan tidak ingusan. Enggak tahu juga. Aku kembalikan kalau begitu, percuma juga aku tanya. Kau nggak tahu juga rupanya. Kasihan kamu bos. Loh, kok kau kasihan sama aku? Aku yang kasihan samamu. Lihat ini bodohnya tuh loh di kalian. Tuhan itu ada berapa menurut Yesus?
Satu. Satu. Kudus, Katolik, Apostolik. Kamu Satu harus kan? Satu kan? Satu kan? belajar. Oke. Kamu harus belajar. Tritunggal kamu paham tidak? Iya. Pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Kamu Pernah. baca Bibelnya. Pernah Yesus ajarkan Tritunggal? Baca Alkitab saja. Pernah Yesus ajarkan Tritunggal? Kamu baca Alkitab saja, mau kenal Yesus. Persoalan generasi. Pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Pernah? Kamu cuma baca Alkitab, mau kenal Yesus. Ku tanya samamu, pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Saya tanya, kamu hanya baca Alkitab. Anda yang Kristen yang paham Bible gue. Saya Katolik, bos. Sama aja, sama-sama nyembah makhluk kuburan. Kayaknya Apa bedanya? Kristen. Apa bedanya? Hanya kamu sekolah. Katolik cuman menganggap Maria ibu Tuhan. Yotekos. Masuk Iya lagi kan? ke ibu Iya Bunda kan? Maria. Kau Masuk cuma lagi. menganggap Maria itu Yang ibunya sederhana Tuhan. saja tidak mengerti. Dulu klaim hari Isa masih naik ke surga. Sekarang giliran Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, lu kelabakan. Kelabakan. Yesus datang sebagai hakim, Katolik semuanya dilemparkan ke neraka. Itu dalilnya, jelas itu dalilnya. Gimana aku tuh dalilnya? Matius 7, 22, 23. Mau buka aku Al-Quran bodok itu. Loh, saya tidak pernah mengatakan kitabmu bodok. Iya. Kau bilang saya punya Tuhan kayak begitu kok, sering banyak videonya. Apa? Kenapa? Tuhanmu netek. Ada dalilnya. Al-Quran saya taruh di lantai boleh nggak? Kalau kamu mau silakan. Iya, karena saya tidak Berani? punya Al-Quran, saya menghargai. Lalu Berani sekali, gampang. Lalu buat apa kamu ngomong begitu kalau tidak di Quranmu? Gampang sekali, saya tinggal beli di, saya tinggal Terus ambil di. apa tujuanmu? Apa, Apa MTF? tujuanmu? Apa tujuannya begitu? Apa tujuannya? Supaya aku belajar yang baik. Baca Ya Al-Quranmu, ngerti bahasa Indonesia. Masalah generasi. Ini temanya menguntungkan kau ini. Tapi karena kau bukan pengikut Yesus, kau emosi gitu. Ide lalenya tante. Hai matanya. Aduh parah ini. Parah ini. Televisi. Parah. Don't judge. Oh mama iya ke dasar kasih. Ngomong apa? Takut kau daeng kah atau apa kah, endrekan kah, aku rasa takut. Iya. Masalah generasi. Ide lalina tanta. Jadi kata Yesus di dalam Matius 7, 22, 23. Kamu sudah kemana lagi, Matius berapa? Iya, Katolik itu nanti akan diusir. Matius berapa? Matius 7, anak murid baca 22, 23. Sekarang saya jadi gurumu kan? Aduh, kamu guru sekolah aja nggak lulus, kamu Nah, jadi guru. ini buktinya saya ngajarin kamu. Gimana sih ah? Udah, Matius kamu 7 baca murid ayat 22 sampai 23 muridku yang cantik, silakan. cantik bodoh kamu, saya laki-laki. Oh, serius sini? Hei, serius kau laki-laki? 22 Hey! sampai Pura-pura kau nggak dengar. pada hari terakhir Oh iya, laki-laki beneran. banyak orang akan berseru kepadaku. Hanya huruf besar. Ya, itu aja terus dari tadi. A-nya huruf besar, huruf besar, O-nya besar. Bernubuat Namamu. huruf besar, Huruf besar lagi. dan mengejar dan mengusir setan demi namamu
Juga tanda tanya. Ada Siti Pada Markona. waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal tanda seru, enyahlah daripada Biar tanda serunya jadi baca. Lalemu tante. kejahatan. Itu perikopnya tentang hal pengajaran yang sesat. Yang diusir siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Saya, Jadi yang diusir siapa? Marcelino Setti, kalau dia mau usir. Masuk. Usir kenanya dulu, makanya kamu. Kamu tuh eksigen. Padahal isi ulang. Masalah generasi hancur sudah ini tante. Ini tuh sanjung-sanjung semua ini. Katanya guru ini. Yang dipanggil, yang memanggil Yesus Tuhan diusir kan? Diusir kemana? Pelaku kejahatan diusir kemana? Siapa pelaku kejahatan? Tadi itu kamu semua adalah pelaku kejahatan kata Yesus. Siapa? Itu dibaca tadi, kamu baca. Enyahlah Hah? daripadaku. Kamu belajar latar belakang penulisan ini tidak? Oh mama latar belakang. Latar belakang. Kamu pernah bikin tesis skripsi atau tidak? Aduh, parah. Latar belakang. Oh, diri sendiri kasihan. Latar belakang. Jadi malu. Yang dipanggil Yesus, yang memanggil Anda, panggilan Anda ke Dia Tuhan. Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Diusir Yesus, Markona. Udah siap diusir? Oh, kalau mau kick aja, saya nggak peduli. Malah minta di-kick. Saya bertanya, kamu udah siap diusir? Yesus hakim. Kamu udah siap diusir? Diusir kemana? Ke neraka lah. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus siapa? Yesusmu yang kau sembah itu katamu. Yesus Kristus. Iya katamu gitu. Yang mati, yang lahir di palungan. Katamu begitu. Mau Lahir cari di palungan. yang Atau Isa kamu mau cari yang mana lagi? Matius 7 itu Yesus. Aduh, adik. Masolang tante. Apa? Tante rusak, celana dalamnya sobek. Kamu beli yang ori dong. Jangan di... Aduh, kasihan. Markona. Kau diusir sama Yesus, kok nggak sadar dalilnya? Sedih saya. Kok sedih tapi senyum? Gimana ceritanya? Sedih tapi senyum begitu. Itu bukan sedih, itu namanya terharu. Mau ngejek. Enggak ngejek. Kamu nggak layak untuk diejek, nggak cocok. Ini yang diejek, malu. Udah. Tadi yang diusir ke neraka siapa? Terserah kamu mau siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan dong. Siapa itu? Kami yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti kalian yang diusir, udah selesai. Buatlah. Enggak, santai aja kami. Baru kamu bilang Yesus hakim yang adil bagi kamu masuk surga. Isa Al-Masih yang menyelamatkan kamu. Ya, kan berdasarkan dalil. Sabar dulu. Anda menjadikan Yesus datang sebagai hakim. Iya toh? Iya kan? Nah, dia mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Nah, saya mengenal dia sebagai utusan. Anda mengenalnya sebagai Tuhan. Yang diusir Anda. Jangan berpura-pura, jauh sedikit bro. bosku. Papua kalau berani. Untuk apa jauh. pesan? Untuk Apa apa? tahu kamu diundang ke masjid yang di kota Jayapura untuk sebagai pembawa khotbah atau apa?